Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini, Selasa 6 Juni 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada renungan hari ini adalah dari 1 Timotius 4 ayat 16. Ini merupakan rangkaian nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Juga merupakan nasihat bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini. Jemaat terkasih, zaman sekarang ini banyak sekali pemimpin-pemimpin agama yang mengajarkan ajaran-ajaran sesuai dengan tafsir mereka sendiri. Mengajarkan ajaran agama sesuai dengan cara berpikir mereka sendiri, tanpa memohon hikmat Allah, tanpa mendasarkannya pada firman Allah. Sehingga banyak orang yang percaya atau orang-orang yang mengidolakan orang tersebut akan mengikuti dan menerapkan, melakukan apa yang diajarkan, apa yang mereka dengar dari panutan mereka. Dan hal ini tidak jarang akan menjerumuskan mereka sendiri di dalam kehidupan mereka. Mengapa hal ini terjadi? Karena ajaran-ajaran itu seringkali dipakai oleh para pemimpin-pemimpin agama, pemuka-pemuka agama ini untuk kepentingan mereka sendiri, untuk tujuan mereka sendiri, untuk kesenangan dan kebaikan mereka sendiri, bukan kebaikan umat. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan cara awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan mencoba memperhatikan, memahami sebuah perenungan yang diambil dari buku Doa Sangkata. Seorang pemimpin gereja mengumumkan bahwa Yesus Kristus sendiri akan datang di gereja pada minggu berikutnya. Lalu umat datang berbondong-bondong untuk melihat dia. Setiap orang mengharapkan ia akan berkhotbah, tetapi ia hanya tersenyum ketika diperkenalkan dan berkata selamat. Setiap orang mau menerimanya untuk menginap, bermalam, khususnya pemimpin gereja. Tetapi ia menolak dengan sopan. Ia berkata, ia semalam mau tinggal di gereja. Memang wajar, pikir mereka semua. Lalu ia menghilang esok harinya, sebelum pintu gereja dibuka, dan ngeri rasanya. Para pemimpin gereja,
pendeta, umat, dan semua jemaat menemukan gereja porak-poranda. Tertulis di mana-mana pada dinding gereja satu kata, waspada. Tak ada bagian yang terlewatkan, baik pintu gereja, jendela, pilar, mimbar, altar, bahkan kitab suci di atas mimbar tertulis waspada. Coret-coret dengan huruf besar dan kecil, dengan pulpen spidol cat warna-warni. Kemana mata memandang, yang terbaca adalah kata waspada. Waspada, 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 waspada. Menjengkelkan, buat marah, mengacau, menggelitik, menakutkan. Mereka diandaikan harus waspada apa? Itu tidak dikata. Hanya dikatakan waspada. Dorongan pertama umat mau menghapus tiap tulisan itu. Bekas pengotoran ini. Ini penghujatan. Namun mereka tertahan berbuat begitu hanya karena pemikiran bahwa Yesus sendiri yang melakukan semuanya itu. Kini kata misterius waspada mulai meresap dalam pemikiran umat. Setiap kali mereka masuk gereja, mereka mulai waspada terhadap kitab suci. Sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari kitab suci tanpa jadi munafik, tanpa jadi fanatik. Mereka jadi waspada terhadap sakramen. Jadi mereka disucikan tanpa jatuh dalam kesia-siaan. Pemimpin gereja, pendeta mulai waspada terhadap kekuasaannya kepada umat. Maka ia bisa menolong tanpa menguasai. Dan setiap orang jadi waspada terhadap agama yang membuat orang tanpa sadar menjadi munafik. Mereka jadi waspada terhadap hukum gereja, lalu jadi patuh pada hukum, tetapi berbelas kasih terhadap si lemah. Mereka mulai waspada terhadap doa, hingga mereka berhenti mengandalkan diri sendiri. Mereka bahkan waspada terhadap pengertian mereka tentang Allah. Maka mereka mengenali Allah juga di luar batas-batas kesempitan gereja sendiri. Sekarang mereka malah menuliskan kata haram itu pada pintu masuk gereja. Dan kalau Anda lewat di waktu malam, Anda melihatnya gemerlapan di atas gereja dalam terang lampu neon berwarna-warni. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, berhati-hatilah. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.